Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukun? Kaifa halukun? Bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dengan semua nikmat yang Allah berikan itu, alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah untuk melangkah hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Ihsan, di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang tidak ada tempat yang lebih dicintai melainkan tempat itu, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan bersamanya hadir keridhaan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini yang hadir 6, 7 sama Mas Faris ya, sama alhamdulillah ala kulli hal. Ya, semoga tidak mengurangi semangat serta keikhlasan kita semuanya. Yang ngajar mau banyak maupun sedikit yang hadir tetap ikhlas. Ibu-ibu yang hadir di sini walaupun sedikit, temannya mungkin tidak sebanyak dulu. Kalau mungkin satu halaqah 50 orang yang hadir sampai harus dibagi dua, ya dulu awal-awal kita 100, sekarang sisa ya segini ya. Alhamdulillah, semoga tidak mengurangi semangat dan keikhlasan ibu-ibu semuanya. Insyaallah ya, insyaallah yang hadir. Alhamdulillah. Yang paling penting dari menuntut ilmu itu adalah keberkahannya. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, bahwasanya keberkahan dari menuntut ilmu itu adalah kemudahan-kemudahan bagi kita semuanya untuk meniti jalan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan dengan wasilah kita menuntut ilmu ini, Allah mudahkan setiap urusan hajat kita di dunia, lebih-lebih urusan serta hajat kita nanti di akhirat. Semoga di alam kubur Allah mudahkan lisan kita untuk menjawab setiap pertanyaan dan ujian yang diajukan. Semoga dengan wasilah menuntut ilmu ini Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga tanpa harus dihisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kayaknya kalau belajar bahasa Arab aja mungkin percakapan atau mungkin hanya sebatas belajar kaidah-kaidah akan sedikit membosankan, karena mungkin nggak ada bedanya dengan belajar bahasa Indonesia begitu ya. Nggak ada bedanya dengan lagi belajar bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya kalau ditanya jujur mungkin sebagian orang itu pelajaran apa yang paling membosankan? Pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ya walaupun ada yang suka ya. Ala kulli hal, insyaallah karena kita belajar bahasa Arab, selain kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan setiap kosakata-kosakata yang kita punya, kita juga akan belajar bahasa Arab dari Al-Quran. Ya,
Lebih lagi insya Allah kita akan membahas sedikit tentang surat-surat dalam Al-Quran, insya Allah yang kaitannya dengan tafsir, tapi tafsirnya bukan tafsir yang kita berbicara tafsir yang secara komprehensif ya, yang spesifik sekali tidak, tapi kita akan lebih berbicara tentang tafsir-tafsir yang sifatnya itu ijmali. Ijmali itu secara umum ya, tafsir yang secara umum yang insya Allah mudah untuk dipahami oleh kita semuanya, bukan tafsir-tafsir yang terlalu spesifik dan terperinci, karena nanti waktunya akan habis untuk membahas tafsir. Nah, ala kulli hal, insyaallah sambil kita belajar bahasa Arab, kita juga belajar tafsir Al-Quran. Sehingga harapannya Al-Quran yang kita baca dapat kita pahami, dan juga kalau kita sudah pahami, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita ambil setiap pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kira-kira mau mana yang dibahas? Juz 30 atau juz 1? Juz 30 aja. Ya, yang gampang ya. Yang gampang, yang sering dibaca, yang mungkin sebagian juga sudah hafal. Baik, juz 30 ya. Insyaallah kita akan mulai dari, kalau trikul kan sudah kemarin-kemarin ya. Insyaallah kita akan mulai dari surat An-Nasr ya. Kita akan mulai dari surat An-Nasr. Baik, surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu artinya apa, Bu? Nasrun, pertolongan. An-Nasr itu kita akan bedah satu persatu ya, tapi tidak mesti dihafal, yang penting dipahami saja. Nasrun, Nasrun, Nasrun itu asal katanya dari Nasoro ya, asal katanya dari Nasoro. Nasoro yang suruh, asal katanya dari Nasoro yang suruh, artinya menolong. Nasoro yang suruh itu artinya menolong. Kalau nasrun itu pertolongan, masdarnya ya. Nasrun, an-nasr artinya pertolongan ya. Nasara yansuru nasron. Nasara itu fi'il madi, yansuru itu fi'il mudhari ya. Nasru, pertolongan. Kalau pertolongan Allah berarti nasrullah, tinggal ditambah Allah, nasrullah. Kalau pertolonganmu, tinggal tambahin kayak rumahmu. Kalau rumahmu apa? Baituka atau baituki. Berarti kalau pertolonganmu nasruka, bisa nasruka atau nasruki. Baik. Nasru. Yansuru artinya menolong. Saya menolong Fatimah. Saya, ana kalau ana apa? Kalau ana a. Saya menolong Fatimah berarti ana suruh Fatimah. Ya.
Mm-mm. Kalau dia menolong Fatimah, huwa yansuru Fatimah. Kalau hiya, kalau anta, kalau anti, tansurina. Kalau ana, nahnu. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Nah, itu ya, menolong. Saya menolong atau membantu ya. Menolong, membantu. Tapi memang lebih dekat ke menolong. Kalau membantu itu kok sa'ada yusa'idu. Tapi ya bisa diartikan juga artinya membantu. Ana usa'iduka. Saya membantu kamu. Kalau lebih ke menolong ya. Saya menolong ibuku. Aku menolong ibuku. Berarti ana ibuku. Ummi. Ya. Ala kulli hal, nasara yansuru itu, nasrun itu asal katanya dari nasara yansuru yang artinya menolong. Nasrun sendiri tadi artinya apa? Pertolongan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idza itu artinya apa? Bila atau jika. Idza jaa apabila atau jika. Idza. Banyak sekali kalimat idza di dalam Al-Qur'an. Idza jaa banyaklah ya. Nanti Ibu kalau baca Al-Qur'an pasti akan menemukan kalimat yang idza ini sangat banyak. Ya. Jadi idza itu artinya adalah apa? Apabila. Kemudian jaa. Idza jaa apabila jaa telah datang. Jaa ini adalah fi'il madi. Jaa yaji'u. Fi'il mudhari'nya yaji'u. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a dan didatangkan. Dah. Baik, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa telah datang, nasru tadi apa? Pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Fath itu asalnya dari fataha yaftahu. Fathun. Iya. Fathun artinya fataha yaftahu. Aftahu. Fataha aftaha bukan aftahi. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Apa artinya fataha yaftahu? Membuka. Pembuka. Fathul artinya ya fataha yaftahu itu membuka, tapi tinggal tergantung nanti apa konotasinya. Bisa juga diartikan apa? Kemenangan atau pembukaan, ya maksudnya pembukaan wilayah yang baru. Fath, kemenangan. Fataha yaftahu fathan. Ada yang namanya miftah. Fathun artinya pembukaan atau
kemenangan juga bisa. Pembukaan wilayah yang baru, pembukaan lahan gitu ya. Ada pembukaan lahan baru itu namanya fathun atau kemenangan. Ya, fathul kalau di dalam sejarah itu dikenal dengan fathul Makkah. Fathul Makkah ya, dibukanya kota Makkah. Ya, dibuka dari apa? Ya dibuka yang tadinya itu bukan wilayah muslim menjadi wilayah kekuasaan muslim. Ya, pembukaan wilayah baru. Ya, Fathul Makkah, penaklukan. Jadi fathun itu bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan pembukaan, bisa juga diartikan penaklukan. Kalau konsepnya wilayah baru, ya berarti menaklukkan tempat yang baru, Fathul Makkah. Ya tinggal disesuaikan dengan bahasanya. Tapi dasarnya itu fataha yaftahu itu artinya membuka. Pintu bahasa Arabnya apa, Bu? Babun. Saya membuka pintu. Saya fataha yaftahu. Yaftahu membuka. Saya membuka. Ana aftahu. Saya membuka pintu. Aftahul baba. Ya. Tapi kalau ibu bingung, kaidahnya apa? Sukun kan. Ana aftahul bab. Gitu aja pokoknya ya. Biar ibu tidak terjebak dengan kebingungan dalam menentukan harokat akhir. Karena nanti itu berkaitan dengan i'rab ya. Ada marfu, mansub, majrur dan lain sebagainya. Apa itu Ustaz? Pokoknya sukunkan saja. Ya. Nanti kalau ibu sudah belajar tingkatan yang lebih, baru nanti ya bisa belajar itu. Tapi ala kulli hal yang di sini yang ingin kita highlight adalah kalimat yaftahu, fataha yaftahu yang artinya membuka. Saya membuka buku. Aftahul kitab. Kamu membuka apa? Membuka buku misalkan. Kalau kamu berarti anta taf, tinggal diganti ianya menjadi anta taf tahu. Coba satu-satu. Huwa. Ini dari sini. Huwa itu ya, yaftahnya nih. Huwa buku, belakangnya buku. Terus ibu hiya ini nih. Hiya apa? Anta. Ini ada contoh, ada ini tinggal diganti huruf. Anta. Ibu anti. Anti taftahi nal. Nah, bagus. Barakallahu fikun. Ana. Nahnu. Nah, bagus. Insyaallah barakallahu fik. Biar terbiasa ya. Taib. Itu ya. Fatah itu artinya kemenangan, penaklukan, bisa juga penaklukan dan lain sebagainya. Artinya ayat yang pertama ini berbicara tentang apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan atau penaklukan. Apa yang ditaklukkan? Ayat pertama ini berbicara tentang penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu ditaklukkan tanpa perang. Tanpa perang sama sekali, cukup dengan kalimat takbir. Jadi tidak ada satu tetes darah pun yang menetes dalam
proses penaklukan kota Mekah. Ya, tidak ada perperangan, cukup dengan kalimat takbir. Jadi ketika pasukan kaum muslimin itu datang, maka secara otomatis kemudian apa? Kaum Quraisy itu menyerah. Ya. Nah, ketika kaum muslimin sudah masuk, inilah rahmatnya Islam ya, sudah masuk ditaklukkan. Ada di sana orang kafir ya, ada kafir Quraisy, ada orang Yahudi dan lain sebagainya, ada juga yang Nasrani. Maka seketika itu akan ditawarkan. Yang pertama untuk masuk Islam, ya. Ketika mereka bersedia untuk masuk Islam, ya sudah, maka semuanya itu akan menjadi bagian dari kaum muslimin yang akan menjadi tanggungan pemerintah Islam. Kemudian yang kedua kalau mereka menolak untuk masuk Islam, maka ya mereka harus membayar yang namanya jizyah. Jizyah ya, harus bayar jizyah. Ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Kalau dulu ada bayar jizyah, semacam upeti begitu ya. Ya. Mereka tidak akan diperangi, ya, jiwanya tetap dijamin, ya, keselamatan jiwanya dijamin, keselamatan hartanya juga dijamin, keselamatan keluarganya semuanya dijamin. Boleh tetap tinggal di wilayah itu dengan syarat tadi membayar jizyah. Ya, oke, gitu ya. Tapi bukan pajak ya, bukan pajak. Jizyah itu bukan pajak. Ya. Ada apa? Ada ketentuannya. Ya. Ala kulli hal, ayat yang pertama berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan juga kemenangan. Kemudian di ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau yang ayat 1 tadi, apabila jaa, telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan atau penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, ra'a yara. Ra'a yara itu artinya melihat, ya. Wa ra'aita itu asal katanya dari melihat. Ra'a yara. Ra'a yara. Yara artinya melihat. Ra'a yara. Yara, ya. Nih, ra'a yara melihat. Ra'aita, nah, itu namanya fi'il madi yang diambil yang ini ya. Ra'a yara. Fi'il madi itu artinya sama, sudah melihat. Nah, kalau ibu bingung kok ada ta itu dari mana? Ya, itu bisa dilihat ya. Ro'a, jadinya apa tadi? Ro'ai ta. Mana yang ta? Yang ta, yang belakangnya ta mana? Anta. Ada solai ta. Sama kayak ro'ai ta. Solai ta itu artinya apa? Sudah sholat. Kalau bilang sholaita berarti kamu sudah sholat. Hal sholaita berarti pertanyaannya apa? Artinya apa? Hal sholaita? Nah, begitu. Hal sholaiti? Ya. Hal ra'aita? Ra'aita. Ra'ayara. Melihat. Hal ra'aiti? Kalau di ayat tadi belakangnya itu ta, ya, betul nggak? Wa ra'aita, dan kamu telah melihat. Nih,
ta. Fi'il madi itu artinya sudah kata yang lampau, sudah terjadi. Artinya wa ra'aita, dan kau telah melihat Muhammad. Ta ini di siapa di sini? Nabi Muhammad. Wa ra'aita. Anta, kalau anti apa? Iya. Pakainya belakangnya apa? Tinggal dilihat Ibu ya. Dari atas ini ana, anta, anti, nahnu. Ya. Huwa, nih huwa, ro'a. Kalau hiya, apa? Ro'ait, enggak, ya-nya dihapus. Ro'at, ya-nya hilang, bukan ro'ait, tapi ro'at. Ya, dua sukun soalnya ya. Ya-nya dihapus jadi ro'at. Kayak ini bukan sholla yusolli, bukan shollait, tapi sholat. Ya, hiya sholat, huwa sholla. Ya, kalau belakangnya ya, alif maksudnya ya, alif ya. Beda kalau ini, bukan berarti kalau zahabt enggak ya, tetap ya, karena semuanya fi'il bukan harfun illah ya, jadi tidak perlu dihapus ya. Sholat, karena ya-nya ini tidak berharokat. Kalau huruf ketiganya berharokat maka dia tetap ya. Zahaba, zahabat, dhama'u, zahabat dhama'u wabtalatil uruku. Tapi itu zahaba. Tayyib, ala kulli hal, kalau di sini berarti huwa ra'a, hiya ana ana, iya ini kan tuh ra'ai, ana ra'ai tuh. Kalau anta kalau anti, kalau nahnu, iya bagus ya. Insyaallah nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit ya. Saya sudah melihat rumahmu. Ana apa? Tuh kan? Saya sudah melihat rumahmu. Ana ra'aitu baituki. Saya sudah melihat masjid. Bagus. Kita sudah melihat masjid. Bagus. Ro'a yara. Itu ya. Wa ra'aita, sudah, dan engkau melihat, menyaksikan. Ro'a yara. Ada yang namanya ru'yah. Ro'a yara ru'yatun. Ru'yah. Makanya di sini ada kata ru'yatun. Ru'yah. Apa artinya ru'yah? Penglihatan. Maksudnya penglihatan, ru'yatul hilal. Sering mendengar kan? Sering kan? Ru'yatun, melihat langsung ya. Ra'a yara ru'yah.
Ya, wa ra'aitan nasa, dan kamu Muhammad sudah melihat manusia. An-nas, manusia. Jadi ibu nanti manusia itu bisa nas, bisa insan. Wa khalaqal insan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kalau di surat Al-Rahman ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna. Ya. Artinya kalimat An-Nas itu bisa arti manusia. Surat An-Nas berarti surat An-Nas, surat Al-Falaq. An-Nas manusia. Di ayat yang lain juga disebut dengan insan. Al-insanu. Ya, kalau An-Nas itu secara fisiknya manusia. Sama-sama sebenarnya An-Nas dan insan itu artinya sama-sama manusia. Secara umum artinya sama-sama manusia. Namun juga insan itu lebih dekat ke manusia tapi secara sifatnya. Ya, secara spesifik menyebutkan tentang sifat. Ya, kalau An-Nas itu lebih ke ya fisik biologis begitu ya. Tapi kalau insan itu adalah berbicara tentang manusia beserta sifat-sifat yang menyertainya. Makanya wara'aitan nas khalaqal insana halu'a. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan lemah, dalam keadaan lemah dan seterusnya. Artinya sifat-sifat yang berkaitan dengan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, ya, manusia kami ciptakan dari min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Artinya secara fisik. Memang nas ini lebih dekat dengan secara fisik atau biologis. Sementara kalau insan itu sifat-sifat manusia beserta sifat-sifat yang menyertainya. Baik, ala kulli hal. Dan engkau melihat an-nas manusia yadkhuluna. Yadkhuluna itu masuk. Yadkhulun itu apa? Masuk. Asal kalimatnya dari dakhala. Dakhala yadkhulu. Artinya apa? Masuk. Dakhala yadkhulu, masuk. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan engkau Muhammad melihat manusia itu yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, fi ke dalam, din ad-din agama, dinillahi agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja secara berbondong-bondong. Kita lihat yang di sini yadkhuluna, dakhala yadkhulu, masuk. Saya masuk. Saya masuk. Yadkhulu menjadi kok udhulu? Ya, huwa yadkhulu. Hiya, anta, sama. Anta tadkhulu, anti anti. Ya, tadkhulina. Ana, nahnu, kami masuk masjid. Kami masuk surga.
Kami nadkhulul jannah. Yadkhulunal jannata yurzaquna. Banyak ya, kalimat yadkhulu itu banyak. Nanti Ibu bisa perhatikan banyak sekali dalam Al-Qur'an kalimat yadkhulu. Yadkhulun nar. Masuk ke dalam neraka. Ya. Coba al-kafir, kafir ya. Kan sudah jelas ya. Kalau Ibu meyakini itu sudah merupakan keyakinan ya. Namanya orang kafir itu pasti masuk neraka. Itu akidah umat Islam. Selain yang muslim pasti masuk neraka. Ya. Selain yang Islam pasti masuk neraka. Kok kayaknya ekstrim sekali Ustaz? Enggak usah bilang ekstrim, orang mereka yang punya agama selain Islam saja meyakini gitu kok. Ya. Mereka meyakini ibu-ibu semua ini, kita semua ini dalam kesesatan juga. Ya di agama mereka, mereka juga meyakini bahwasanya selain agama mereka juga pasti masuk neraka. Nerakanya mereka lah ya. Oh ya? Bisa bayar ya. Iya kan, ya mereka sudah dosanya sudah apa, inilah ya. Iya. Ya intinya kan semua yang beragama mereka itu masih masuk surga kan, menurut mereka kan. Ya kalau bukan agama mereka berarti tidak masuk surganya mereka kan. Ya ala kulli hal. Ya, jadi ya itu harus yakin ya. Kalau kita tidak yakin nanti keimanan kita yang rusak. Ya. Ala kulli hal. Tadi apa? Dakhala yadkhulu. Artinya mah masuk. Ya. Kami masuk rumah misalkan. Ini cari yang gampang-gampang aja lah. Kami masuk rumah. Kami nggak usah ke dalamnya, nggak usah. Nadkhulul bait. Saya masuk rumah. Kamu, anta. Anti. Huwa. Baik, baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum, bagus. Ya, itu artinya masuk. Pelajarannya masuk. Fahimti, fahimtun, fahimna. Ala kuliah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Wa ra'aita. Ya, ra'aita ra'a yara. Melihat an-nasa manusia yadkhuluna, mereka masuk. Masuk ke mana? Fi dinillah. Tapi kata ra'a tadi ya, ra'a yara itu kalau untuk manusia biasa itu diartikan juga bisa juga artinya mimpi. Ya. Ru'yah fil manam. Ru'yah fil manam itu maksudnya penglihatan. Kalau orang sekarang tuh maksudnya dapat ilham. Penglihatan. Oh, dapat penglihatan, saya lagi tidur terus dapat penglihatan apa gitu ya. Dapat ilham, ngaku-ngaku. Tapi itu khusus nabi ya. Ru'yah fil manam. Ya, dapat ilham, dapat wahyu. Ya, itu khusus untuk para nabi dan rasul. Contohnya siapa? Nabi yang dapat ilham, dapat wahyu di tidurnya. Nabi Ibrahim. Mimpi apa? Nyembelih anaknya kan? Alah mimpi doang gitu. Ternyata bedanya mimpinya Nabi sama mimpinya manusia biasa. Kalau kita mimpi biasa ya mimpi aja. Jangan mimpi nyembelih suami, besoknya suaminya aduh. Bang bahaya ini ibu bahaya, bapak bahaya mimpi. Waduh saya mimpi nikah lagi, wah masalah itu kan.
Kamu siap? Ini perintah dari Allah loh. Waduh, saya dapat perintah dari Allah mimpi nikah lagi. Bahaya. Emang kamu nabi mas gitu. Kalau nabi iya ya. Ya, Nabi Ibrahim itu dapat wahyu dari mimpi. Ayatnya inni ara fil manami. Ini ara. Ara. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anaknya itu sudah sampai di umur yang sudah bisa jalan, sudah bisa bekerja, sudah bisa membantu Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala ya bunayya. Qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, adinda, inni ara. Ini sesungguhnya aku ara, bukan berarti melihat, fil manam. Inni ara fil manam. Aku melihat di mimpiku. Bermimpi. Ru'yah fil manam. Dapat penglihatan terawangan. Nah, orang-orang sana nerawang. Dapat penerawangan di mimpi. Ya, penerawangan nomor kalau dua. Nerawang nomor togel kalau dulu ya. Waliyatubillah. Ala kulli hal. Yadkhuluna fi dinillah. Mereka itu masuk ke dalam dinillah, agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam surga. Berarti kan ini yadkhuluna itu mereka masuk ke surga. Yadkhuluna fil jannah. Yadkhuluna fil jannah. Nah, tapi fi-nya itu biasanya dihapus. Yadkhulunal jannah. Fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agamanya Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini kelanjutan daripada ayat yang pertama tadi. Ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang sehingga terjadi dan penaklukan tadi apa? Kota Mekah itu, pertolongan saking dahsyatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, kota Mekah tidak perlu ditaklukkan dengan pertumpahan darah sedikit pun. Cukup dengan takbir, tahmid dan seterusnya. Ya. Sehingga kemudian kota Mekah dapat ditaklukkan, kemenangan diraih. Kemudian setelah kaum muslimin masuk, kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan buah dari perjuangan selama 23 tahun berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun pertama berjuang mati-matian di kota Mekah, di tanah kelahiran, mendapatkan sekian banyak penolakan, tidak hanya kemudian penolakan secara verbal, bahkan juga sudah sampai ke fisik, menyakiti fisik, ya, siksaan, celaan, semuanya sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. 13 tahun perjuangan itu, ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai disiksa, ya. Bagaimana kalau kita sering mendengar cerita keluarganya Ammar, keluarga Ammar bin Yasir, ya, yang bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, ya, bapaknya dibunuh itu kaki kanannya ditarik dengan kuda, yang kaki kirinya ditarik dengan kuda sehingga terbelah badannya menjadi dua, yang ibunya kemudian ya ditombak dari bawah sampai tembus ke mulut, kayak mohon maaf kayak babi gitu ya, ditombak dari ini ya, dari belakang, dari duburnya, dari kubulnya sampai kemudian tembus ke mulut. Ya. Maka sampai kemudian Nabi mengatakan, ya, saking beratnya itu kemudian ya mau tidak mau kemudian Yasir ini, Ammar itu mengatakan murtad dari Islam, tapi tidak mengapa. Kata kemudian dia datang, si Ammar ini datang kepada Nabi Muhammad SAW nangis-nangis, wahai Nabi, aku telah mengucapkan kalimat kufur, aku sungguh telah menjadi kufur kembali, aku sudah murtad kembali. Terus kata Nabi, tidak apa-apa. Turunlah ayat itu, illa man ukriha. Ada ayat nanti di Al-Quran kalau illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ketika kita dipaksa untuk kemudian murtad, ya, dengan kondisi yang mengancam jiwa, ya, kalau enggak sampai misalkan kamu murtad, kalau enggak murtad saya bunuh, sudah turuti saja nggak apa-apa. Tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap dengan keimanan, maka itu tidak mengapa. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ammar, absyir, berbahagialah kamu wahai Ammar. Absyir itu kamu dapat kabar gembira, bergembirilah, bersenanglah, karena sesungguhnya keluargamu itu telah berada di
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Buah 23 tahun kembali dari Madinah ke Mekah, ya. Yang dulu orang-orang itu menolak memerangi Nabi Muhammad, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka itu masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong seluruhnya, ya. Afwaja. Nah, menang, kemudian mereka juga akhirnya masuk Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Seneng kan harusnya kan? Bersenang-senang. Harusnya kan? Kalau orang normal kan begitu kan? Sudah ditaklukkan, kemudian orang-orang yang menyerahkan diri mengikuti agama kita. Normalnya orang, kalau orang-orang yang biasanya itu habis penaklukan itu pasti apa? Pesta kan? Pesta, ya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah suruh senang-senang kamu sana Muhammad? Enggak apa-apa deh. Makan-makan, bikin acara. Ya, kalau kita apa? Habis ini pasti bikin acara gitu ya. Dapat rezeki apa? Syukuran. Nah, enggak ada syukuran, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fasabbih. Bertasbihlah pada Allah. Sucikan Allah, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka kamu bertasbihlah, berzikirlah kamu dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wastaghfir. Apakah kemudian cukup dengan mengucapkan kata syukur alhamdulillah? Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sabbaha. Kalau fasabbih itu dari kata sabbaha. Sabbaha. Sabbaha yusabbihu. Yusabbihu. Bertasbih. Hah? Sabbaha lillah. Ya, nanti ada di banyak ayatnya. Sabbaha lillahi ma fis samawati yusabbihu lillahi ma yusabbihu lahu samawati sab'u wal ard. Ya, seterusnya banyak sabbaha. Ya. Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Ibu bacanya kan sabbihis kan? Kenapa bacanya sabbihis? Kenapa sabbihis? Karena nyambung. Tapi kalau dipisah ibu bacanya sabbih ismi rabbika. Sabbih ismi. Ismi artinya apa? Nama. Rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Sabbih, bertasbihlah. Isma, dengan nama. Rabbika, Tuhanmu, al-a'la. Alladzi, yang khalaqa, menciptakan semua dan menyempurnakan. Baik. Ini ya, fasabbih artinya bertasbihlah. Asal katanya dari sabbaha yusabbihu tasbih. Ya. Tasbihan. Tasbih. Makanya ada kalimat tasbih. Tahmid. Tahmid itu dari hamada yahmadu. Hamada yuhammidu juga bisa. Hamada. Bisa juga ahmada. Ya, banyak turunannya ya. Tahmid. Ya. Tahlil. Hallala yuhallilu. Tahlil. Tahmid apa bu? Tahmid, kalau tahmid apa? Kalimat apa tahmid? Alhamdulillah. Tahlil, la
ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Taib. Fasabbih bihamdi, dengan menyebut, dengan memuji. Alhamdulillah. Hamdan. Hamdalah. Rabbika wastaghfir. Istaghfara yastaghfiru. Ya. Istaghfara yastaghfiru. Mohon mohon ampun. Tapi kalau mengampuni itu apa? Ghafara. Asal katanya dari ghafara yaghfiru. Yaghfiru. Mohon ampun, wastaghfir. Ya nantilah besok. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Taib. Fasabbih bihamdi rabbika. Jadi setelah mendapatkan kemenangan, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, betapa senangnya kemudian Nabi Muhammad SAW, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah bersyukur, bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tasbih subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Asalnya dari ayat yang ketiga ini, fasabbih bihamdi rabbika subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ibu kalau dapat dapat rezeki yang luar biasa apapun itu, habis dapat rezeki baca itu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya apa? Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi, atas subhanallah wa bihamdihi hamdan, ini dengan pujian untuknya, ya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala pujian miliknya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kalau yang dicontohkan Nabi itu apa? Apa? Bagus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau tadi ya ini subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kalimat subhanallah bihamdihi itu kayak menyerahkan bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan itu kurang lebihnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kelebihan itu ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ini kemudian akan membersihkan hati kita, mengurangi rasa-rasa yang tidak baik, ujub, ya, berbangga diri, wah hebat ya, saya sudah dapat ini, saya sudah bisa ini, hebat saya. Nah, ya, membuang perasaan-perasaan seperti itu.
ya. Sehingga kemudian semuanya itu pasti wah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah itu mohon ampun. Kalau dalam proses untuk mencapai sesuatu itu ada hal-hal yang kemudian yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita dapatkan itu insya Allah akan menjadi satu yang berkah, yang keberkahan itu sehingga dengan keberkahan itu kebaikan-kebaikan itu akan terus berlanjut. Ya, makanya lihat aja Islam kemudian setelah dibukanya Mekah apa semakin luas. Ya. Ala kulli hal itu ya dari surat Al-Fath. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, sekarang kita belajar bahasa Arab. Ya kita itu juga udah belajar bahasa Arab ya, tapi dari Al-Quran. Sekarang kita ya pelajaran yang biasa. Ya nggak usah lama-lama ya. Udah langsung masuk ke bab yang baru ya. As-salat. Bab as-salah. Halaman berapa itu? 135. Satu tiga enam ya. Nah, dilihat seperti biasa, lihat dulu yang ke bawah kosakatanya. Ya. Az-zuhru. Zuhur artinya siang. Zuhur itu artinya siang, tengah, pertengahan, tengah hari ya. Zuhur. Zuhrun itu artinya punggung juga bisa. Zuhur. Ya karena matahari kan udah di ya. Bayangannya udah di al-asr sore. Bisa juga masa. Asar itu ya waktu asar, ini kayaknya memang lebih ke waktu sholat ya, karena kita temanya sholat. Zuhur itu sholat zuhur, sholat asar itu sholat asar, bukan asar ya, asar. Kalau bahasa Arab ya asar, ya kalau bahasanya ya asar. Jangan usah. Saya mau sholat asar, mantap. Saya mau sholat asar. Gak ada sholat asar. Kalau sholat asar ya asar aja udah. Maghrib. Ya, sholat maghrib. Ya, kalau mau bilang sholat maghrib. Mau sholat apa? Sholat maghrib. Maghrib, waduh. Ya, gua itu tidak ada kol-kolannya ya. Oh ya, maghrib. Yang penting jangan sampai salah. Udah mau soal fasih kemudian malah jadi ada kol-kolannya harusnya. Salat maghrib. Saya mau salat maghrib. Ya, biasa aja lah ya. Kalau bisanya maghrib ya maghrib aja ya. Maghrib. Al-isya, salat isya. Salat isya. Isya itu juga malam, maghrib itu ghurub. Ghurub itu matahari terbenam. Wada'a meletakkan. Tawadu. Tahu wada'a itu meletakkan, merendah. Yang meletakkan sesuatu itu pasti ditaruh rendah. Maka ada istilah tawadu. Tawadu itu merendah. Taruh egomu. Ya. Yasma'u mendengar. Yasma'u itu apa?
mendengar. Ya'malu, bekerja. Man amila, ya'malu. Wa amila sholihan, mengerjakan amal soleh. Ya'malu, bekerja. Yastati'u, yastati'u, bisa. Bisa, artinya bisa. Ana astati', saya tidak bisa berarti ana la, ianya diganti a. Saya tidak bisa berarti ana la astati'. Faman lam yastati' minkum, bisa. Faman lam yastati' fasiyamu thalathati ayyam. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun. Oh, enggak ada. Berarti ini watimul hajjah, dia yang haji itu ya. Dan seterusnya. Faman lam yastati fa it'amu dan seterusnya. Di Al-Qur'an banyak yastati tapi pendek. Astati' bisa. Yastati tidak bisa. Al-lail berarti malam. Bijanib, bijanibika, bisa aja. Bijanibika, janib itu samping, sebelah, sebelahmu. Ka itu mu, sebelahmu. Munabbah, munabbih, kalau munabbah itu orangnya, kalau munabbih itu alatnya. Munabbih itu pengingat, alarm lah ya. Munabbih itu alarm atau pengingat. Kalau orangnya munabbah. Tadi ya, zuhur itu artinya apa? Salat duhur, asar, salat asar, maghrib, maghrib, salat isya, isya. Jadi jangan bingung ya, salat aja bingung bahasa Arabnya apa. Subuh ya subuh, zuhur ya zuhur, asar ya asar, salatul asar, salatul zuhur, salatul maghrib, salatul isya. Ya. Wadu'a meletakkan, yasma'u mendengar, ya'malu bekerja atau beramal, yastati'u bisa, al-lailu malam, bijanibika di sebelah atau samping, munabbihun alarm atau pengingat, reminder juga bisa. Alarm lah ya, kalau gambarnya jam berarti dia alarm. Tapi di sini ada dua ya, Mustafa dan Kusoi. Ibu mau jadi yang mana? Jadi ya berarti ibu-ibu semuanya jadi Kusoi ya. Silakan. Yang kuning, saya Mustafa. Yang nggak bawa buku lihat ke depan boleh. Silakan langsung ya. Aina tusallis salawatil khamsa? Wal Isya fi masjid, fi masjidi Bilal. Wa aina tusallil fajra? Limada tusallil fajra fil bait? Hal tastayqidhu mutaakhiran? Istayqidh mubakkiran. Dha' al-munabbih bijanibik. Khairat. Sekarang ibu yang jadi Mustafa.
Apa? Mustafa? Kau kenal? Kentang, oh kentang. Enggak tahu. Mereknya. Mustafa itu artinya pilihan, yang dipilih. Kalau bahasa Inggrisnya choice, potato choice. Ya, potato choice. Ini kentang pilihan. Potato choice kan, pilihan itu. Nanti kentang Mustafa mungkin. Ya, yang dipilih. Yang terpilih yang dipilih. Al-Mustafa, Muhammadul Mustafa. Wa alihi. Chosen one ya, chosen one. Chosen. Chosen itu yang dipilih, terpilih, chosen one. Dari sekian banyak kentang ya, itulah yang dipilih. Mustafa itu lah. Kentang yang namanya Mustafa itu. Taib, silakan. Aina tusalli. Usalli adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya'a fil masjid Bilal. Usalli al-fajra fil bait. La asma'ul adhan. Mutaakhiran. Na'am, ba'da salatil fajr. Istayqidh mubakkiran. La astati' a'malu fil lail. Bijanibik. Dha'il munabbiha bijanibik. Kalau mau gampang, dha'al munabbih bijanibik. Sukunin aja semuanya. Dha'al munabbih bijanibik. Dha'al munabbih bijanibik. Hadhihi fikratun tayyibah. Jazakallahu khaira. Ya, kita artikan dulu sebentar. Aina artinya apa? Di mana? Tusalli, kamu salat. Aina tusalli, di mana kamu salat? As-salawat. Nah, kalau ini baru as-salawat. Kalau salatun itu satu. Ini salah. As-salah, bacanya as-salah. Kalau disukunkan bacanya as-salah. Artinya satu salat. Tapi kalau jamaknya itu salawat, salat. Walladzina hum lis-salatihim hafidun. Hafidu 'alas salawati. Hafidu 'alas salati, hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Ada ayatnya nanti. Hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Salawat artinya salat. Al-khamsa berarti apa? 5. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, Ayo. Jawabannya apa? Usolli. Apa artinya usolli? Usolli dhuhr wal asr wal maghrib wal isya fi masjid Bilal. Kalau ibu coba sana ditanya, aina tusallina salawatil khams? Ya ibu sebutin sholatnya, misalkan ada pembagiannya enggak? Kalau 5-5-nya sholat di rumah ya subuh di mana?
Nah, berarti nanti ya. Ya sekarang boleh. Berarti kan usolli shalawatil khams fil bait, langsung gitu juga bisa. Atau ini kan dia mau berusaha apa? Ini menjabarkan. Dia bilang saya 4 waktu di masjid, 1 yang di rumah. Kalau ibu-ibu mungkin maghrib sama subuhnya di masjid, berarti sisanya di rumah. Baik, ini berarti kesepakatnya gimana? Sholat 5 waktu di rumah. Yang sholat 5 waktunya di rumah siapa? 1, 2, 3. Yang lain kadang di rumah, kadang di masjid. Iya. Diulangi ya. Coba sekarang coba kalau misalkan sholat 5 waktunya di rumah. Ya, anggap aja perempuan di rumah. Aina tusallina shalawatil khams? Ya, subuhnya disebutin juga ya. Atau ibu nggak usah ngikutin ini, langsung ini aja shalawatil khams. Kan pertanyaannya aina tusallina shalawatil khams. Langsung jawab usolli shalawatil khams. Nah gitu. Sekali lagi aina tusalli shalawatil khams? Aina tusallina ya, karena perempuan. Kalau laki-laki berarti di masjid. Sekarang coba ceritanya laki-laki. Aina anta, bukan anti ya. Aina tusalli. Aina tusalli shalawatil khams? Usalli shalawatil khams fil masjid. Ini di Masjid Bilal. Kalau ini di Masjid sholat di Masjid Al-Ihsannya sholat jahrnya aja. Berarti sholat apa? Subuh, maghrib sama isya di Masjid Al-Ihsan. Dicoba ya. Tadi apa? Subuh, maghrib, isya. Subuh, maghrib, isya. Ya. Aina tusallina salawatil khams? Subuh, wal maghrib, wal isya. Nah, ya. Tadi apa? Usolli. Subuh apa bahasa Arabnya? Subah. Usolli wal fi. Bagus, pintar, masya Allah. Berarti sisa apa? Zuhur dan sahar. Wa aina tusalli? Kalau di sini kan al-fajr ya. Fajar itu artinya subuh. Sholil fajr artinya subuh. Nah, sekarang zuhur sama asar di rumah. Wa aina tusalli adz-zuhr wal asr? Ada 2 ya. Ini langsung praktek aja, nggak usah ngikutin buku ya. Wa aina tusalli wa aina tusalli adz-zuhr wal asr? Kalau saya nanya, wa aina tusallina adz-zuhr wal asr? Di rumah. Ya. Bagus. Selanjutnya, limada tusallina? Nah, berarti kan ini tadi yang sholat di rumah tadi apa? Duhur dan asar. Limada artinya apa? Kenapa? Limada tusallina wal asr fil bait?
Asma'u tadi apa? Sami'a yasma'u mendengar. Berarti kalau la tidak, asma'u mendengar adzan. Kalau kamu tidak mendengar berarti la. Kalau kamunya perempuan, tasma'ina. La tasma'ina adzan. Kamu perempuan tidak mendengar adzan. La tasma'ina adzan. Nah, karena ibu kan kami tidak mendengar adzan berarti la nahnu nah. Iya, tinggal iya-nya aja diganti. Iya. La saya ulangi berarti ya, nanti ibu jawabnya pakai nahnu karena semuanya kan. Limadza la tusallina dhuhr wal 'asr fil masjid? Enggak dengar adzan. Tastayqiz artinya apa? Sudah kan itu? Lupa. Istaiqadha yastaiqidu, bangun. Mutaakhiron, terlam. Hal apakah? Hal tastayqidhu mutaakhiran? Apakah kamu bangunnya telat, terlambat? Siangan juga boleh. Mutaakhir itu telat, terlambat. Mutaakhir, ta'akhara, akhir. Makanya ada bahasa Indonesia ada akhir. Akhir, akhirat. Kenapa disebut akhirat? Wal akhiratu. Akhir. Karena titik poin terakhir kita itu bukan di dunia tapi di akhirat. Akhirat itulah kenapa kemudian disebut akhir. Karena di situ terakhir kita berada. Bukan di sini sementara. Jadi jangan pernah merasa bahwa akan hidup selamanya di dunia. Itu poinnya sebenarnya. Karena kita akan mati dan tempat terakhir kita itu namanya akhirat. Hal tastayqidhu mutaakhiran, terlambat. Naam. Ba'da artinya apa? Ba'da artinya apa, Bu? Setelah salat subuh. Udah sholat baru bangun. Hal tastayqidhina. Kalau perempuan apa? Anti. Ini kan anta. Kalau anti tastayqi tinggal nambah inanya aja. Ina. Dhina. Tastai. Coba ibu tanya. Anti tapi ya. Hal tastayqidhina na'am ba'da salatil fajar. Istayqidh mubakkiran. Artinya apa? Itu kalimat perintah, fi'il amr. Istayqidh mubakkiran itu lebih awal. La astati. Apa la astati tadi? Tidak bisa. Yastati tadi artinya apa? Di bawah tuh ada kan? Yastati itu bisa. Kalau la tidak, astati berarti tidak bisa. Kenapa tidak bisa? A'malu fil lail. A'malu apa tadi? A'malu bekerja fil lail. Malamnya begadang kerja dia. Lembur. Ya, lembur. Istaiqidh mubakkiran. Bangunlah lebih awal. Jawabannya quswa apa? Enggak bisa. La astati, saya tidak bisa. A'malu filail, aku kerja malam, kerjanya malam, lembur. Do' al munabbih bijanibik. Do' tadi apa? Letakkan. Al munabbih tadi apa? Alarm bijanibik,
di sampingmu. Taruh alarm di sampingmu. Hadhihi fikratun. Fikrah. Fikrah itu apa? Ide. Fikir. Ini hadhihi ini fikratun ide. Thayyibah. Yang bagus. Ini ide-ide yang bagus, yang baik. Jamil juga bisa. Hadhihi fikratun thayyibatun. Fikrah tadi apa? Ide. Saran, ide yang bagus. Jazakallahu khaira. Taib. Itu dulu ya. Nanti mungkin ke depannya kita akan lebih ini. Kita review ulang ya, Ibu. Adab ke sini semuanya ke depan. Kita lihat artinya dulu. Ibu langsung artikan ya. Aina tusolli shalawatil khams. Masih belum ini ya. Tadi kan udah ditulis kan? Aina tusolli shalawatil khams. Usolli dhuhra wal asra wal maghriba wal isya fi masjid Bilal. Pintar, Masya Allah. Wa aina tusallil fajra? Usallil fajra fil bait. Pintar, Masya Allah ya. Limada tusallil fajra fil bait? La asma'ul adhan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Tastayqidh tadi apa? Bangun. Telat, kesiangan. Hal tastayqidhu mutaakhiran? Na'am, ba'da salatil fajr. Istayqidh mubakkiran. La astati a'malu fil lail. Da' al-munabbih bijanibik. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khaira. Alhamdulillah sudah bisa ya tiga inilah 1, 2, 3 ini bisa alhamdulillah. Ketemu tastayqid udah mulai apa ya gitu. Iya, astate ini fikratun apalagi apalagi ini yang terakhir al munab apa ya? Letakkan, buat, bikin dan seterusnya. Alhamdulillah tadi jadi kita ada nilai tambahnya tadi, insya Allah setiap nanti belajar kita akan sedikit belajar tafsir tentang Al-Quran. Jadi ajak teman-temannya, ngapain belajar bahasa Arab doang ya? Enggak kok, kita belajar tafsir juga gitu. Baca tafsir Al-Quran juga ya. Ya, belajar Al-Quran, jadi nanti tahu artinya, harapannya ya bisa lebih khusyuk lagi ketika membaca dan membaca Al-Quran juga ketika sholat. Begitu ya Ibu-ibu sekalian, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, fatahallahu alaikum, nas'alukum taufiq wal afiyah wassadat wan najah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah, beramal dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belajar bahasa Arab semudah apa? Barakallahu fikum. Assalamualaikum.